Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Gubernur Bali, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti acara Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 pada hari ini. Hadirin sekalian, salah satu capaian di bidang ekonomi yang patut kita syukuri adalah keberhasilan kita menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10%. Namun di balik capaian tersebut, Indonesia masih mengalami permasalahan gizi kronis pada anak dan ibu hamil. Laporan Nutrisi Global 2014 mengategorikan Indonesia masuk dalam 17 negara yang mempunyai beban ganda masalah gizi. Di satu sisi, kita menghadapi masalah kelebihan gizi yang ditandai naiknya angka obesitas dari tahun ke tahun. Tapi di sisi lain, angka kekurangan gizi di Indonesia pada anak dan anemia pada ibu hamil masih tinggi. Kekurangan gizi ini mencakup berat badan kurang, balita kurus, serta stunting. Prevalensi stunting balita kita tahun 2018 bahkan mencapai 30,8%. Artinya, hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Sementara batas toleransi yang ditetapkan WHO adalah di bawah 20%. Padahal stunting dan kekurangan gizi lainnya pada anak mempunyai dampak negatif yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dampak yang sifatnya segera maupun jangka panjang. Stunting mengakibatkan perkembangan organ tubuh tidak maksimal, memengaruhi metabolisme tubuh anak, dan memperbesar risiko penyakit tidak menular saat dewasa seperti kanker, diabetes, jantung, dan lainnya. Stunting juga menyebabkan perkembangan otak anak tidak optimal sehingga menghambat perkembangan kognitif dan motorik anak yang berujung pada menurunnya kecerdasan anak. Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa anak stunting ketika dewasa akan mempunyai produktivitas 20% lebih rendah. Dari sisi ekonomi, stunting juga menimbulkan kerugian negara sebesar 2 hingga 3% dari total PDB. Hadirin yang saya hormati, menyikapi kondisi darurat stunting tersebut pada tahun 2018, pemerintah telah menargetkan percepatan penurunan stunting melalui penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting atau Stranas Stunting. Sebagai hasilnya, kita menyambut gembira hasil survei status gizi Indonesia SSGI 2021 yang menunjukkan keberhasilan penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 30,8% tahun 2018 menjadi 24,4% tahun 2021. Komitmen pemerintah tentu tidak lantas berhenti dengan capaian tersebut. Target kita sekarang angka stunting dapat ditekan hingga 14% pada 2024. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini mengadopsi Stranas Stunting yang sudah ada serta memberikan penguatan pada beberapa aspek pokok. Pertama, aspek kelembagaan. Perpres 72 2021 secara tegas
meminta dibentuk tim percepatan penurunan stunting atau TPPS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan desa atau kelurahan. Di tingkat pusat, Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah dan Kepala BKKBN menjadi Ketua Pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Yang kedua, aspek intervensi, yaitu intervensi spesifik dan sensitif atas kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Intervensi prioritas didasarkan pada bukti ilmiah yang implementasinya melibatkan 10 kementerian dan lembaga dan secara bertahap dilaksanakan juga di tingkat daerah. Perpres juga mengamanatkan untuk menggunakan pendekatan keluarga dalam pelaksanaan program guna memastikan seluruh intervensi diterima oleh keluarga sasaran prioritas. Ketiga, aspek pemantauan dan evaluasi. Perpres memandatkan pembangunan suatu sistem pemantauan yang terintegrasi sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Hadirin yang berbahagia, 5 pilar dalam Strana Stunting yang ditetapkan dalam Perpres 72/2001 harus benar-benar kita laksanakan, yaitu pertama, komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah. Yang kedua, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiganya, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah. Keempatnya, ketahanan pangan dan gizi. Dan kelimanya, penguatan dan pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi. Tantangan kita untuk menurunkan prevalensi stunting lebih dari 10% dalam waktu 2 tahun ke depan memang tidak mudah. Tetapi dengan determinasi yang diwujudkan dengan upaya nyata serta didukung oleh koordinasi dan kolaborasi yang erat antar pihak akan membawa kita sampai pada target penurunan stunting tersebut, insyaallah. Lebih jauh, dalam pelaksanaan program, saya minta rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia atau RAN pasti yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah, terlebih untuk pemerintah daerah dan desa. Perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah terus konsisten berupaya membebaskan generasi penerus kita dari stunting. Negara akan terus mengawal dan mewujudkan hak-hak anak Indonesia untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Namun ikhtiar dalam akselerasi penurunan stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak sesuai dengan peranannya masing-masing. Pada dasarnya penurunan stunting bukan hanya kewajiban negara, tapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.